suruh ini nih, suruh denda nih, ada denda. Sorry, Coach. Iya dong, dendanya mau fisik, mau uang, silakan disepakati bersama. Fisik kalau saya pasti push up, sit up, Pak. Jangan takut, Pak. Akan di depan, Coach. Maju ke depan. Iya, maju ke depan. Gitu. Oke, tapi tidak apa-apa. Oke, kita coba lanjutkan. Ini pakai akun Pak Aji, orang baru atau gimana Pak Aji? Baru ya? Atau minggu lalu sebelum sudah ikut Bu Mita? Sudah pernah ikut, namun mungkin hanya beberapa kali, Coach. Karena memang Pak Aji ini harus handle project di luar kota. Sering ke Bogor. Oh, sering ke Bogor? Iya. Oke. Saya orang Bogor gitu, Pak Aji. Abdi orang Sunda, punya rumah di Bogor. Selamat pagi, Pak Aji. Ya, selamat pagi, Pak. Oke. Usia berapa, Pak? Profilnya sangat muda sekali. 31, Pak. 31 ya? Oke. Nggak jauh beda, Pak, dengan saya, Pak. Beda jauhnya banyak, Pak. Bedanya dikit. Betul, bedanya dikit, tapi ada hal lain yang bedanya jauh juga. Baik, terima kasih. Pak Haji seperti sedang di perjalanan, betul? Atau sedang di proyek? Sedang di proyek, Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak, sedang di proyek tapi mau hadir di sesi coaching kita. Nggak apa-apa, nanti Pak Haji mungkin sambil disambi. Oke, kita mulai untuk apa yang mau kita sampaikan di sesi hari ini. Kita belajar sama-sama ya. Tapi dari hasil semua yang sudah kita pelajari dalam proses coaching, boleh nggak cerita satu hal yang paling signifikan yang terjadi di dalam diri Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin? Satu hal yang paling signifikan, yang paling Bapak Ibu bisa lihat perbedaan, perubahan yang sudah Bapak Ibu alami atau terjadi. Silakan. Monggo, siapa yang mau cerita dulu? Katanya harus dimulai dari cerita sukses dong, biar terinspirasi, termotivasi. Pak Nur Salim sudah selesai waktu perenungannya, silakan. Jadi apa ya? Jadi selama proses training dan coaching selama ini banyak hal yang memang saya dapatkan terkait ilmu-ilmu yang memang sebelumnya saya belum pernah dapatkan, terutama dengan terkait dengan hard skill sama soft skill. Oke. Cuman tadi ya dari sisi pribadi mungkin lebih pada bahwa kemampuan itu memang harus ada dipadukan antara hasil sama soft skill ya. Jadi dua-duanya memang harus bisa dikombinasikan, tidak hanya sekedar kita hard skill saja, tapi soft skill juga sangat-sangat penting dulu dalam proses kita sebagai seorang leader. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Pak Nur Salim. Thank you Pak. Pak, boleh tunjuk satu orang Pak, berikutnya siapa Pak? Monggo Pak Aji, silakan Pak Aji. Pak Aji, apakah mendengar? Sepertinya enggak Pak, lagi di lapangan sepertinya. Yang lain Pak? Itu Pak Onur saya menampakkan. Ya silakan Pak Onur, silakan Pak Onur. Pak Onur ganti kostum tuh. Pak Onur? Ya Coach. Ya silakan Pak. Satu hal yang paling Bapak lihat signifikan perubahan yang terjadi dalam diri Bapak. Perubahan yang saya alami, saya kan baru gabung ya, kemungkinan baru dua atau tiga kali ya gabung di sesi ini ya. Yang saya alami itu saya jadi tahu bagaimana jadi seorang ini kayak gini gimana gitu. Oke. Baik. Jadi semakin tahu bagaimana diri Bapak sehingga Bapak bisa tahu bagaimana menempatkan diri Bapak juga kepada tim, gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Onur.
Lompat ke Bu Ida. Bu Ida, monggo Bu. Bu Ida, monggo Bu. Sepertinya freeze ya Bu Ida ya. Ke Bu Mita deh. Silakan Bu Mita. Baik Coach, terima kasih waktunya. Ya. Kalau saya prosesnya saya bilang dari awal kerja itu cukup banyak hal yang saya tidak ketahui sehingga saat itu dari mindsetnya, dari mentalnya itu sangat-sangat belum siap saat itu. Jadi awal saya kerja dulu itu sering nangis, Coach. Oke. Iya, hampir setiap hari karena saya masih belum tahu bagaimana dunia bekerja itu. Nah, seiring berjalannya waktu, saat itu saya sudah bertekad dalam hati bahwa saya harus bisa menunjukkan, saya harus bisa, karena yang lain pun bisa. Nah, itu tekad dalam diri saya. Saya akan buktikan saat itu ke atasan langsung saya. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata saya bisa memperoleh kepercayaan dari Jepang saya langsung saat itu. Jadi, direct tidak dari atasan langsung saya, tapi langsung direct ke Jepang saya saat itu. Nah, saat itu berjalan dengan lancar, kemudian rasa percaya diri pun sudah muncul. Nah, setelah itu saya masuk di Asuka, saya menemukan pemimpin yang banyak mengupgrade diri saya juga saat itu. Nah, karena saya termasuk karakter orang yang jika memang ada masukan, menurut saya itu baik, harus saya laksanakan. Nah, saya termasuk karakternya seperti itu. Jadi, apapun yang Pak Alvan ajarkan saat itu harus saya laksanakan. Saya catat, saya ingat-ingat, dan saya laksanakan ilmunya sampai dengan sekarang. Termasuk juga budaya kerja yang ada di Asuka, itu bagi saya laksanakan di dalam kehidupan saya. Nah, itu pun juga sangat-sangat berimbas kalau saya bilang bagi kehidupan saya. Jadi tidak hanya di pekerjaan saja, namun diaplikasikan di lingkungan keluarga dan di lingkungan dimanapun. Oke. Hasil akhirnya yang saya dapatkan sekarang seperti yang prinsip yang Pak Alvan ajarkan bahwa bagaimana kita bisa menebar manfaat diri kita untuk banyak orang seperti itu. Jadi sampai dengan saat ini prinsip itu juga saya pegang untuk bisa menebar manfaat ke banyak orang dari ilmu apa saja yang saya punya. Seperti itu mungkin Coach. Oke. Menarik sekali. Tadi saya suka tuh pernyataan dari Bu Mita bahwa ilmu yang Ibu dapatkan ternyata bisa diimplementasikan di semua ranah kehidupan kita. Bukan cuma sekedar di pekerjaan, tapi bisa relevan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Betul ya Bu Mita ya? Yes. Karena memang dari pengalaman Coach, banyak ilmu sekali kita dapat. Namun tidak semua orang bisa mengaplikasikan ilmu itu. Nah, tidak mudahnya di situ. Jadi sedikit sekali orang yang berilmu dan bisa menerapkan ilmu itu. Nah, itu harusnya bisa berilmu dan bisa mengaplikasikan ilmu yang kita punya. Setelah itu kita sebarkan. Yes. Jadi ilmu bukan cuma sekedar knowledge ya Bu ya, pengetahuan yang nempel di otak kita doang. Betul ya? Tapi ilmu itu kan bisa jadi sebuah keterampilan jikalau kita praktek. Bapak Ibu. Itu bedanya knowledge dan skill, Bapak Ibu. Knowledge adalah sesuatu yang kita pelajari dan kita pahami cuma di dalam level kognitif kita semata. Di level kognitif kita semata. Tapi kalau sudah bicara skill atau keterampilan keahlian adalah kita mempraktekkan semua ilmu yang kita dapatkan tersebut. Ya, ada banyak orang berknowledge tapi belum tentu berskill. Ada yang bilang gini, Coach, ilmu hard skill adalah kemampuan, keahlian. Tapi ilmu soft skill adalah kemauan, mau atau tidak untuk mengaplikasikan tadi. Yes, setuju saya. Karena soft skill lebih dianalogikan seperti sesuatu yang ada di dalam diri. Ya, passion, betul ya. Betul, passion yang menggairahkan, yang menggerakkan kita. Tapi kalau hard skill lebih kepada apa yang tampil di luar. Ya, nah saya setuju sekali itu. Jadi memang Bapak Ibu semua,
tujuan kita belajar adalah terjadi sinkronisasi dari apa yang kita dapatkan secara kognitif, tapi juga kita praktekkan di lapangan. Ya, makanya menghasilkan sebuah keterampilan. Thank you Bu Mita buat sharingnya. Lanjut Pak Rizky, monggo Pak. Nah, selamat pagi Pak. Gimana kabar Pak? Belum saya sapa nih. Assalamualaikum Arnold. Yes. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima Pak Rizky. kasih sudah sharing ilmunya banyak-banyak untuk kita ini. Yes. Pak Rizky boleh cerita Pak satu hal signifikan yang Bapak cermati, perubahan baik yang terjadi dalam diri Bapak selama mengikuti proses coaching kita Pak? Ya, saya ucapkan pertama-tama alhamdulillah ya. Kita masih diberi kesempatan belajar bersama Coach Arnold, Coach Ilham, Coach Tommy, jadi orang-orang top ya yang bisa memberikan ilmu bagi kita. Terus terang ilmu ini sangat mahal Pak ya. Jadi ilmu ini tidak akan hilang meskipun kita akan jadi masih bisa bernafas dimanapun berada, ilmu itu akan tetap digunakan. Dan semoga ilmu itu juga saya bisa share ke orang lain sehingga ilmu itu berkelanjutan, bermanfaat, dan kita dapat amal jariahnya di situ. Amin. Dari perubahan itu banyak sekali kok. Jadi ilmu-ilmu baru yang kita dapat mengenai karakter orang, mengenai kita gimana menghandle tim, gimana kita solve problem, nah itu sangat bermanfaat. Terus terang saya juga sedih karena tidak bisa 100% mengikuti dengan full fokus ya. Karena memang apa ya, 50% pikiran itu ngerjain project, 50% menerima ilmunya Coach Arnold gitu. Jadi saya sangat sedih karena ilmunya sangat berharga, tapi ya alhamdulillah meskipun menyerapi nggak 100%, tapi ya alhamdulillah kita masih bisa mempelajari hasil rekaman-rekaman Coach Arnold, Coach Ilham, itu ilmunya sangat berharga. Yes, yes. Terima kasih Coach Arnold. Thank you Pak Rizky. Dan terima kasih untuk Asuka juga sudah memfasilitasi ini semua. Saya sangat berterima kasih untuk Asuka juga dan Bu Mita, tim HRD, jadi ini semua bisa terlaksana. Baik, wah senang ya Bu Mita ya bahwa ternyata difasilitasi memberikan manfaat. Terima kasih Pak Rizky. Oke, the last one, silakan Bu Ida, boleh cerita. Monggo Bu, aktifkan speakernya Bu. Iya, Ya. iya, sorry. Saya kurang lebih sama seperti Pak Rizky sih. Selama training ini langsung banyak iklan ya saya. Oke. Banyak iklan beri. Cuma sedikit banyak sih saya bisa selama training ini apa ya? Yang lebih ini ke saya mungkin lebih tahu cara menghadapi orang gitu aja. Oke. Itu gimana, harus gimana, ya. Terutama menghadapi orang yang gampang emosi. Ya. Kalau saya dulu ikut sering terpancing gitu kan. Oke. Tapi saya terpancing emosinya nggak langsung ini sih, paling saya cuma diem gitu aja. Oke. Sekarang tahu bagaimana menampilkan diri ketika berhadapan dengan orang lain ya Bu ya. Terima kasih. Betul. Sebagai seorang pemimpin betul Bu Ida bahwa ada kita tahu timing yang tepat kapan kita perlu menahan emosi kita, kapan kita perlu memperlihatkan emosi kita kepada tim kita. Ya, enggak apa-apa kok kalau kita sedang jengkel sama tim kita katakan maaf nih saya sedang jengkel dengan kondisi kita sekarang, tapi dengan sikap intonasi yang tetap positif, bukan destruktif. Ya Bu Ida ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Apa yang tadi Bapak Ibu sharekan sebetulnya ya tadi betul Pak Rizky katakan bagaimana Asuka sudah memfasilitasi proses pembelajaran kita. Kalau bicara tentang fasilitasi kan ada bentuk investasi ya. Artinya bahwa ada satu bentuk tanggung jawab yang perlu Bapak Ibu tampilkan di dalam proses belajar.
Satu bentuk tanggung jawab yang Bapak Ibu tampilkan adalah bagaimana Bapak Ibu menyerap ilmu-ilmu yang kita pelajari bersama dan Bapak Ibu bisa asah menjadi sebuah keterampilan ketika diimplementasikan di lapangan. Itu kan salah satu bentuk tanggung jawab ya. Buat saya, salah satu perilaku seorang pemimpin adalah memang dia bertanggung jawab. Pemimpin itu kan mudah untuk kita dapat mendapatkan banyak tanggung jawab baru. Ataupun pemimpin itu kan dapat melepaskan banyak hal ya, melalui proses instruksi, pendelegasian kepada tim Anda. Kita dapat mendelegasikan banyak hal kepada orang-orang yang kita pimpin. Tapi ada satu hal yang pasti yang tidak pernah dapat kita lepaskan sebagai seorang pemimpin, yaitu menjadi orang yang bertanggung jawab. Setiap pagi Bapak Ibu masuk ke ruangan kerja, punya tanggung jawab untuk mengerjakan job desk Anda. Fungsi Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin. Bapak Ibu ada sebuah meeting dengan tim Anda punya tanggung jawab bagaimana meeting tersebut bisa produktif. Jadi, memang betul bahwa kita punya banyak hal yang bisa kita lepaskan atau kita delegasikan pada tim kita. Tapi ada satu hal yang akan pernah bisa kita lepaskan sebagai seorang pemimpin, yaitu menjadi orang yang bertanggung jawab. Ketika Bapak Ibu mendalami dan mempraktekkan apa yang kita lakukan ini dan Bapak Ibu menduplikasikannya, membagikannya, memberikan manfaat pada tim Anda, bahwa kita sedang melakukan sebuah proses pertanggungjawaban. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih buat sharingnya. Izin saya lanjut apa yang menjadi materi kita hari ini. Ini adalah kelanjutan dari bagaimana sebagai seorang pemimpin kita bisa praktek yang namanya effective communication leadership. Ini sudah kita lakukan tadi ya. Ketika Bapak Ibu bercerita manfaat dampak dari sesi coaching ini, munculkan ya rasa syukur ya. Betul ya Pak Nur Salim ya, Pak Rizky ya, Pak Aji, Bu Ida. Tadi kan muncul tuh rasa syukur bahwa diberi fasilitasi, kesempatan untuk belajar. Bahwa seringkali tanpa sadar kita ini mudah sekali bersyukur kepada hal yang tidak kita punya. Padahal kita punya banyak hal. Coba Bapak Ibu list. Skill pengetahuan yang Bapak Ibu sudah kuasai. Oh banyak pastinya. Kita harus bersyukur dengan semua yang sudah kita punya. Ada kalanya kita punya, masih aja cari-cari yang nggak ada. Gitu. Itu kecenderungan manusia sih. Sehingga akhirnya lupa bersyukur. Kita sudah punya banyak. Kalau sudah punya banyak sumber, artinya tinggal diutilisasi kan. Diutilisasi itu kan artinya tinggal dikembangkan. Kita punya banyak sumber nih. Kita punya banyak sumber yang bisa Bapak Ibu pakai dalam melakukan sebuah proyek apa? Pendanaan, biaya, tim, lalu networking, vendor, klien ya. Itu kan adalah source. Bagaimana kita mengutilisasi. Jadi sebagai seorang pemimpin bentuk tanggung jawab kita adalah simple, bersyukur dan tahu apa yang sudah kita punya dan kita praktekkan. Oke? Ya. Jadi rasa syukur itu adalah apa yang sudah kita punya. Itu adalah basis dasar dari kebahagiaan kita. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang mau kita bahas Bapak Ibu terkait tentang effective leadership communication for business. Ada banyak materi tentang effective communication, tapi saya lebih menekankan kepada bagaimana effective communication sebagai seorang pemimpin. Tentu saja untuk mengembangkan bisnis kita. Bukan hanya berinteraksi. Betul, basisnya tetap komunikasi adalah interaksi dengan orang lain. Interaksi dengan tim kita, interaksi dengan stakeholder lain. Betul, itu basis sebuah komunikasi sebagai seorang pemimpin. Tetapi ada dua tools yang memang paling efektif yang kita perlu lakukan untuk kita membangun effective leadership communication ini. Saya kembali mengingatkan, Bapak Ibu sudah lupa gitu kan ya, bahwa gaya komunikasi atau berinteraksi kita selain dipengaruhi oleh kemarin personality kita dominan, masih ingat? Influence atau intim, stabil atau steady, dan yang keempat adalah cermat atau compliance, teliti, orang yang detail. Gaya komunikasi kita di dalam belajar ataupun berinteraksi juga dipengaruhi kecenderungan kita terkait tentang apakah kita tipikal orang yang suka tentang hal yang visual dengan melihat dan membaca. Ada orang yang saya tipikal visual Bapak Ibu. Ya, setiap bulan saya kudu beli buku.
wajib beli buku minimal 3 gitu. Dan saya paling senang kalau buku itu punya banyak coretan stabilo ya, atau punya banyak post-it apa yang saya dapatkan di sana. Kalau saya lihat buku mulus gitu saya sedih, artinya memang nggak dibaca. Ya, Bapak Ibu beli buku coret-coret, kalau memang dapatkan sesuatu kasih tanda kalau itu bermakna. Kalau lupa tinggal dibuka tanda tersebut. Oh, ini nih. Itu cara saya belajar Bapak Ibu ketika saya membaca. Visual juga bicara dari melihat. Saya juga tipikal melihat rekaman orang di YouTube ketika saya belajar, ataupun saya juga belajar dari di YouTube. Saya kita punya banyak resource yang bisa kita utilisasi sehingga kita bisa mengimplementasikan atau dapat insight-insight baru. Gaya kedua adalah auditory. Auditory yaitu dengan listening and speaking. Makanya saya minta Bapak Ibu untuk mengerjakan assessment kemarin ya, tugas kemarin. Sehingga Bapak Ibu tahu nih, mana memang yang lebih dominan, pendekatan seperti apa di dalam mengelaborasi knowledge, pengetahuan yang Bapak Ibu punya supaya bisa lebih maksimal. Auditory dengan mendengar dan berbicara. Yang ketiga, kinestetik dengan touching and doing. Nah, Bu Ida sudah tahu nih, Ibu Ida proses belajarnya lebih cenderung dengan kinestetik dalam gaya komunikasi juga. Jadi Bapak Ibu kalau bicara dengan Bu Ida, biar lebih maksimal, lakukan langsung praktek di depannya. Oke, nah saya sarankan kalau Bapak Ibu sudah mengerjakannya, ajak tim Anda juga mengerjakannya. Sehingga sama seperti ketika kita mengerjakan DISC, perspektif kita tentang tim, perspektif tim tentang kita juga bisa punya relevansi atau kesinambungan. Sehingga menghindari miskomunikasi yang terjadi di dalam proses kerja. Ya, tim memahami gaya komunikasi Bapak Ibu juga memahami gaya komunikasi tim. Satu, berarti Bapak Ibu perlu lakukan asesmen tersebut. Yang kedua, fasilitasi tim Anda mengerjakan asesmen tersebut. Materi komplit tentang visual, auditory, kinestetik sudah saya upload, kalau nggak salah saya sudah berikan kepada tim ya Bu Mita ya, sehingga Bapak Ibu bisa membaca ulang. Ini kan apa yang kita pelajari di sesi sebelumnya. Oke, izin lanjut ya kalau begitu. Nah, di dalam proses komunikasi sebagai seorang pemimpin, tentu saja kita tidak boleh lupa tentang 2 prinsip dasar keahlian yang perlu kita punyai di dalam berkomunikasi. Yang satu adalah mendengarkan. Mendengar dalam arti adalah kita aktif mendengarkan, kita punya inisiatif kecenderungan untuk mendengar dulu baru berbicara, karena seorang pemimpin itu kecenderungannya ya, betul nggak Bapak Ibu? Kita ini lebih senang ngomong. Saset-saset selesai. Kalau bisa jangan ada interupsi, atau bisa jangan ada feedback balik. Ya, kita lebih senang ngomong gitu. Tetapi kita lambat untuk mendengar. Padahal unik ya Bapak Ibu ya. Kita punya 1 mulut tapi punya 2 kuping. Kalau dianalogikan 2 sumber tersebut, mana yang paling banyak sumbernya? Mulut atau telinga? Ya telinga. Betul ya Bu Mita? Punya 2 sumber nih, kuping, mulut cuma 1. Ya artinya adalah 2 sumber ini harus lebih efektif, harus lebih produktif dibandingkan dengan yang 1 ini. Aktif mendengarkan, mengumpulkan semua informasi non-verbal, dan memeriksa pemahaman, Bapak Ibu. Proses mendengar. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Kemarin ketika saya ngajar sebuah materi kepemimpinan juga, khusus untuk perusahaan yang memang seperti Ruang Guru, gitu ya, tempat ini berbasis dari internasional. Mereka mengalami kesulitan ketika mereka mengelola tim secara remote. Artinya, mereka itu ada di kota-kota yang berbeda, timnya juga ada di kota-kota yang berbeda. Mau tidak mau, akhirnya interaksi meeting mereka juga dengan seperti kita nih, dengan kita coaching. Atau dengan Zoom, atau dengan online. Dan mereka mengalami kesulitan, karena ternyata timnya itu tidak difasilitasi dengan baik. Salah satu hal yang membuat akhirnya target tim tidak tercapai, karena ketika di meeting seperti ini, pemimpinnya hanya memberikan instruksi ataupun hanya bertanya, oke, hari ini kamu mau ngapain? Ini. Oke, ini instruksi dari saya. Dan selesai.
tapi tidak memeriksa pemahaman dari timnya. Seharusnya, dia kemarin cerita, kalau begitu gimana ya coach caranya biar bisa lebih efektif. Seharusnya saya sarankan, satu, buat set komitmen. Waktu-waktu kapan mereka mesti berkoordinasi. Kalau ini dikelola secara remote ya, remote artinya terpisah, jarak jauh. Yang kedua adalah, selain komitmen waktu, memeriksa pemahaman di akhir pertemuan. Dengan mudah kok, saya bilang. Dengan cara apa? Bertanya. Bertanya kepada masing-masing anggota. Pak Andi misalnya, apa yang sudah kamu pelajari atau yang kamu akan lakukan atau apa yang kamu pahami dari apa yang saya sampaikan. Biarkan si Andi berbicara. Sehingga kita bisa mengkonfirmasi kalau memang betul itu yang kita ingin dia lakukan. Atau kita bisa memberikan feedback kalau memang itu tidak sesuai dengan pemahaman kita. Si lihat, mendengarkan punya banyak benefit. Ya, memeriksa pemahaman. Yang kedua keahlian dari seorang pemimpin adalah mengajukan pertanyaan. Wow, ternyata mengajukan pertanyaan itu bukan hal yang mudah loh Bapak Ibu. Diperlukan sebuah bentuk kreativitas. Diperlukan sebuah bentuk strategik berpikir. Nanti saya akan kasih contoh pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa pakai untuk membuat tim itu bisa berbicara. Bisa mengungkapkan ide. Lihat, ketika kita mendengarkan, kita mengizinkan tim kita untuk berbicara. Betul ya? Ketika kita mengajukan pertanyaan, kita menstimulasi tim kita untuk berpikir kreatif dan kita juga mesti kreatif dalam mengajukan pertanyaan tersebut. Ini yang disebut dengan memfasilitasi proses. Bapak Ibu perhatikan. Selama sesi coaching dengan saya selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat Bapak Ibu sedikit berpikir. Betul ya? Yang tidak dijawab cuman, ya tidak, sehat, baik. Tapi betul-betul men-trigger, menstimulasi Bapak Ibu untuk berpikir lebih kreatif daripada cuma sekedar memaparkan sebuah statement. Mengajukan pertanyaan menolong kita untuk bisa mengumpulkan informasi lebih lanjut dan juga men-challenge tim Bapak Ibu. Ya, saya mau kasih tahu salah satu kompetensi yang diperlukan oleh seorang coach dalam standar internasional. Untung saya sudah lulus nih ya, bahwa simple mendengar dan bertanya. Dan sebetulnya kalau kompetensi ini Bapak Ibu praktekkan di dalam pekerjaan Bapak Ibu, ini akan bisa lebih maksimal. Oke, jadi satu mendengarkan, dua adalah mengajukan pertanyaan. Let's move Bapak Ibu kepada satu skill, yaitu membangun pertanyaan atau active listening. Saya mau paparkan sebuah fakta nih Bapak Ibu. Di tempat kerja, ternyata Bapak Ibu sambil checking ya, checking diri sendiri. Waktu kita 45% untuk mendengar. Entah instruksi dari pemimpin, dari tim, dari klien. 30% untuk berbicara. 16% untuk membaca email, WhatsApp, instruksi, report, dan lain-lainnya. 9% untuk menulis. Betul nggak? Kalau Bapak Ibu perhatikan. Bu Mita, betul? Betul ya Pak Honor ya, Bu Mita ya? Yes. Kita banyak 40% untuk mendengar. Ya, pertanyaannya. Seberapa bobot yang kita dapatkan ketika kita mendengar? Kan berbeda ya. Mungkin durasi kita, kuantitas kita di dalam mendengar itu sama 45%. Tapi dari proses mendengar, dari 45%, seberapa persen yang memang kita bisa terima, bisa kita pahami dengan benar? Itu menjadi sebuah pertanyaan juga. Ya, lanjut. 85% dari apa yang kita ketahui ternyata kita telah pelajari melalui mendengarkan. Betul nggak? Bapak Ibu dapat sesuatu dari yang mendengar, karena mendengarkan sesuatu kan. Dapat instruksi, dapat informasi karena mendengarkan. Betul ya? Oke. Rata-rata kita mendengarkan pada tingkat pemahaman 25%. Nah, ini menarik sekali nih.
bahwa dari proses kita mendengar, ternyata pada tingkat pemahaman kita cuma 25%. Ini riset yang disampaikan oleh Glenn Lopez dalam Forbes.co. Ya, Bapak Ibu. Dan faktanya, kurang dari 2% para profesional, saya dan Bapak Ibu semua, yang mendapatkan pendidikan atau pelatihan formal meningkatkan keterampilan mendengar. Ini fakta Bapak Ibu. Bahwa hanya 2% para profesional seperti Bapak Ibu dan saya yang mendapatkan pendidikan atau pelatihan formal meningkatkan keterampilan mendengar. Karena kenapa? Karena ketika kita sekolah atau kuliah dulu, kita kan tidak pernah diajarkan ya satu topik khusus mata kuliah mendengar. Ya, makanya kenapa sekarang keterampilan mendengar itu perlu diajarkan di ranah profesional, karena itu mata kuliah subjek yang tidak kita dapatkan di bangku kuliah kita. Kecuali kita ambil psikologi. Itu pun kurang praktek katanya ya, karena batasan cuma tesis atau metodologi atau cuma sekedar ilmu semata. Oke. Sampai sejauh ini Bapak Ibu bisa dipahami? Mau konfirmasi ya? Baik. Saya lanjut kalau begitu. So, mari kita menjadi seorang leader yang punya kemampuan active listening. Active listening adalah fokus pada apa yang diucapkan oleh lawan bicara. Fokus loh ya pada apa yang disampaikan, makanya tidak boleh ada distraksi. Ingat, distraksi atau noise di dalam komunikasi itu kan ada dari eksternal dan dari internal ya. Eksternal adalah, saya ambil ngomong tadi Pak Rizky, saya ambil ngomong. Bapak Ibu dengar nggak bunyi orang mukul-mukul? Deng, 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 deng. Ya, itu distraksi. Tapi kan kita mesti fokus dari apa yang disampaikan ke Pak Rizky. Kita dalam berfokus punya pilihan ya Bapak Ibu ya. Mau mendengarkan yang distraksinya atau dari sumber Pak Rizky sendiri yang kita ajak bicara. Tapi waktu Pak Rizky berbicara, saya memilih untuk fokus kepada Pak Rizky dibandingkan dengan distraksi yang di sekeliling Pak Rizky. Itu noise Bapak Ibu yang akhirnya akan bisa mempengaruhi tingkat pemahaman kita di dalam berkomunikasi. Dan bukan cuma fokus, tapi memahami makna yang dibalik ucapannya. Makanya ketika Bapak Ibu tadi cerita, sharing, saya bisa menyimpulkan. Ya, bisa menyimpulkan sebuah statement dari apa yang Bapak Ibu katakan. Itu memahami makna Bapak Ibu. Sayangnya memang kalau online ini punya keterbatasan. Tapi kalau kita offline akan terlihat, apalagi udah online pakai masker lagi. Online pakai masker lagi kan. Saya nggak bisa lihat bagaimana gestur Bapak Ibu, tapi tahu kalau Bapak Ibu tersenyum, tahu kalau Bapak Ibu merengut, minimal ketahuan dari ini area mata kan ya, mata memicing, mata menyipit atau mata membelalak atau apa. Itu kan sebagai bentuk ekspresi emosi kita. Active listening ini penting sekali. Jadi fokus dan memahami. Karena kalau Bapak Ibu dalam mengembangkan tim, Bapak Ibu perlu kadangkala ada tim yang datang kan ya, apalagi SR. Bu minta saya mau konseling, saya mau curhat. Nah loh, nggak tahu Pak Nur Salim, Pak Rizky, Pak Onur suka dapat nggak tim yang seperti Bapak, saya mau curhat. Alami nggak Pak Nur Salim? Pernah. Ya. Waktu tim bilang saya mau curhat, yang ada di kepala Pak Nur Salim apa Pak? Apa ya? Itu keluhan ya, mendengarkan. yes, mendengarkan. Dan biasanya setelah kita proses mendengarkan curhatan orang, apa yang terjadi dengan emosi kita, Pak? Ini tergantung tadi ya, tergantung isi dari apa yang dikeluhkan tadi ya. Ya. Kalau kita misalkan memang bisa merespon dan bisa menanggapinya dengan baik, dan menjadi apa ya, menjadi kita bermakna untuk mereka ya, misalkan kita bisa menanggapinya. Tetapi kalau memang kita tidak bisa menanggapinya dengan baik dan misalkan kita ada solusi untuk itu, kita juga ada perasaan tidak bisa ini ya, tidak bisa memberikan yang baik untuk mereka. Oke, baik. Berarti kuncinya ada di fokus dan memahami, Pak ya. Betul ya. Fokus dan memahami. Itu intinya. Kalau kita gagal fokus memahami, maka hasilnya tidak maksimal buat mereka. Ya.
nggak bisa menolong mereka. Gitu ya Pak ya? Oke, thank you Pak. Betul ya, dari proses konseling, bahkan dalam proses training Bapak Ibu melatih tim Bapak Ibu, kan juga ada yang namanya aktif mendengar. Lalu juga dalam menyelesaikan atau diskusi sebuah konflik, itu juga perlu. Jadi, active listening, mendengar dengan aktif perlu konsentrasi, perlu memahami, bukan cuma sebatas perlu konsentrasi dan memahami, tapi juga berespon dan juga ingat apa yang sudah mereka katakan. Nanti kita akan belajar ketika kita berespon, hal-hal apa saja yang perlu kita sampaikan dalam kalimat-kalimat yang sudah mereka katakan kepada kita. Oke, that's active listening, Bapak Ibu, kurang lebih. Ini yang menarik. Mendengar ternyata punya leveling, punya tingkatan. Ya, punya tingkatan. Satu, mungkin kita pernah diskusi ini sebentar waktu itu, tapi izinkan kita coba elaborasi lagi atau mengingatkan kembali. Tingkatan pertama yang paling dasar dalam proses mendengar adalah ignore, mengabaikan. Biasanya proses mengabaikan ini terjadi karena sudah ada like and dislike kepada orang tersebut. Karena memang kita tidak suka orang tersebut, saya tidak mau mendengarkan. Apapun yang dia sampaikan, kita ignore. Ya, ataupun ignore terjadi karena banyak distraksi. Noise yang tadi saya sampaikan, noise dari luar, suara-suara yang dari luar, ataupun suara dalam diri kita sendiri. Ingatlah Bapak Ibu, suara dalam diri kita sendiri ini bisa mensabotase kita loh. Betul nggak? Sering disabotase kan? Udahlah ngapain sih kamu baik sama dia? Udah ngapain ke kantor? Udah ngapain nyapa orang tersebut? Udah ngapain sih kamu kasih sama dia? Ngapain sih kamu sumbang ide? Itu kan mensabotase loh, suara dalam diri kita. Sementara Bapak Ibu, self-talk orang berbicara sama diri sendiri. Itu pikiran kita berbicara kepada kita, itu kurang lebih ribuan kali dalam sehari. Ribuan kali dalam sehari. Ya, itu faktanya. Jadi, ignorance terjadi karena apa? Karena like and dislike ataupun self-sabotase. Ataupun kita disabotase oleh diri kita sendiri. Kalau bicara self-sabotage atau mensabotase diri sendiri itu menarik sekali. Ada banyak orang ternyata gagal jadi pemimpin atau bisa berpotensi dengan maksimal karena disabotase oleh dirinya sendiri. Nah, yang kedua adalah pretend, pura-pura. Sama, karena masih like and dislike. Karena saya suka, tapi saya malas dengerin dia, akhirnya saya pura-pura dengerin. Karena saya nggak punya isu dengan Pak Rizky, ketika Pak Rizky ngomong, saya pura-pura dengerin. Padahal pikiran saya kemana-mana. Jadi yang saya lakukan adalah saya mengangguk. Oh gitu ya Pak ya. Oke Pak Rizky. Baik, thank you ya Pak buat sharingnya. Sampai jumpa lagi Pak Rizky. Pretend, pura-pura. Mendengar yang ketiga adalah selektif. Kita memilih apa yang kita mau dengar saja. Bukankah ini kecenderungan kita ya Bapak Ibu? Manusia itu kan mendengar apa yang mau kita dengar ya. Melihat apa yang kita mau lihat aja ya. Tapi kita nggak mau mendengar sebuah fakta yang kita tidak mau dengar. Seringkali kan begitu. Nah, selektif artinya tidak mengumpulkan atau tidak mendengarkan seluruh percakapan atau semua informasi yang kita dengar. Kita pilih-pilih. Akibatnya bisa jadi terskip, bisa jadi terlupa. Lanjut. Yang keempat, attentif, memperhatikan. Di sini sebetulnya kita sudah fokus, Bapak Ibu. Ya, kita fokus. Kita konsentrasi. Kita sudah bisa mengabaikan dengan noise atau gangguan yang terjadi di dalam proses komunikasi. Hanya fokus saja ya, hanya memperhatikan, hanya bisa ingat, tetapi tidak dalam proses memahami. Itu sebabnya satu hal yang perlu kita punyai sebagai seorang pemimpin adalah mendengarkan dengan empati. Mendengarkan dengan empati. Ignore, pretend, selective, attentive, tapi kita perlu naik level lagi, di level yang empati. Empati ini kan salah satu kata yang sedang cukup populer ya belakangan ini ya, apalagi di masa-masa pandemi ya. Betul nggak Bapak Ibu? Sebetulnya empati ini kan dari bahasa Inggris. Indonesia sebetulnya sudah punya kata ini dari dulu. Namanya tenggang rasa.
atau tenggang rasa? Betul nggak? Sama nggak empati dengan tenggang rasa bagi Bapak Ibu? Sama kan? Sama ya Pak Nur Salim ya? Tapi jarang dipopulerkan lagi Pak ya? Lebih keren kata itu. Kita keren mana Pak aku? Oh, no. Empatik. Empatik ya. Itu dia budaya Barat sabotase Iya. Iya. Oke, tapi nggak apa-apa. Tapi sebetulnya kita punya satu nilai luhur yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kita dari dulu sebagai warga Indonesia, yaitu menjadi tenggang rasa. Semuanya kan sama. Tenggang rasa bicara mempertimbangkan orang lain. Mempertimbangkan orang lain. Itu kan tenggang rasa artinya. Kalau kita nyusul mobil tersebut, apa ya perasaan orang tersebut yang kita susul? Kalau yang kita susul pun kita ambil jalannya. Kalau kita tidak mau mengantri, tiba-tiba kita ambil potong pas jalur gitu, ya orang sudah capek antri dari belakang, tapi tiba-tiba kita maju aja, kita nyelonong aja. Apa yang orang rasakan tentang hal tersebut ya? Ya itu artinya tenggang rasa. Kita mempertimbangkan orang lain. Bapak Ibu kalau di Jakarta saya paling itu ujian buat kecerdasan emosi sih ya. Ketika ngantri busway, atau ngantri di kereta, saya masih suka naik kendaraan umum Bapak Ibu. Kadang kalau istri saya tanya, kenapa naik kendaraan umum sih, nggak naik mobil? Biar saya bisa observe keadaan masyarakat umum dan melatih tenggang rasa saya, melatih kecerdasan sosial saya gitu, dan juga bisa lebih sedikit turun ke lapangan gitu ya, untuk bisa tahu apa sih yang dialami oleh para penumpang ataupun rakyat sehari-hari. Oke, that's empati Bapak Ibu. Nah, mari kita bergerak kalau begitu untuk bisa minimal gini, ada di tahapan atentif dan kalau memang bisa lebih baik itu ada di empati. Kenapa begitu? Ingat, berkomunikasi itu dua arah. Kita bisa memberikan respon. Ya, kita bisa bertanya balik. Ini yang disebut dengan playback. Masih ingat? Dulu kita zamannya kaset, Pak Nur Salim, Pak Rizky, Bu Ida, Pak Onur nggak tahu nih kalau apakah kita ngalami nggak masa yang sama. Kita muter lagu kaset, kalau kita senang lagu tersebut, diapain Pak Nur Salim? Putar balik. Putar balik sampai kaset dikusut ya Pak. Iya. Kalau kusut dipakai pensil ya Pak ya. Ketahuan kan seusia kita. Zaman sekarang kan nggak begitu Pak Nur Salim. Instan semua, tinggal klik-klik doang nomor berapa yang mau didengar. Ya, nah ketika dalam proses atentif, memperhatikan dan empatik, kita bisa playback, artinya bisa mengulang, bisa berespon, bisa mengecek pemahaman ketika di dalam berkomunikasi. Apa contohnya dalam prakteknya untuk kita bisa playback atau empatik? Ini lihat Bapak Ibu. Caranya gimana? Supaya kita bisa berkomunikasi dalam sehari-hari dengan tim kita atau klien kita atau stakeholder kita dengan di empati. Lihat. Kalau Bapak Ibu ya, yang pertama adalah praktek kita melakukan kontak mata dan postur tubuh yang menunjukkan minat pada lawan bicara. Contoh menunjukkan minat pada lawan bicara adalah apa? Misalnya kita memajukan badan kita, ya, kita mencondongkan badan kita ke arahnya, atau kita tidak melipat tangan, atau kita tidak bertolak pinggang, atau memasukkan tangan kita kepada saku ketika berbicara, atau sibuk memegang benda-benda lain, atau sibuk menulis, atau bahkan sibuk memegang handphone. Kontak mata. Dalam budaya Jawa atau budaya Timur, kadang-kala kan nggak sopan lihat mata orang. Oke, kalau nggak sopan, lihat daerah sekitar ini, V namanya Bapak Ibu. Bawah mata sampai ke atas mata. Ya, kalau dianggap tidak sopan. Kontak mata dan postur tubuh menunjukkan minat pada lawan bicara. Apa sih yang dirasakan oleh orang yang kita ajak bicara ketika kita melakukan kontak mata dan postur tubuh yang menunjukkan minat? Yang ada di pola pikir dia adalah
Pak Aunur nih mau bersedia mendengarkan saya. Mulai open. Rasa aman, rasa nyaman. Yang kedua, yang perlu dilakukan adalah mengulangi dengan akurat apa yang disampaikan. Makanya fokus. Jangan menggunakan kata-kata sendiri. Pak Nur Salim berkata, saya merasa senang nih, Pak Arnold, saya merasa senang sekali nih, Pak Habib, Bu Ida, bahwa hari ini bisa kembali kumpul untuk kita coaching. Lalu Pak Nur karena Western minded, dia bilang, oh, you are so happy because us ya Pak Nur Salim. Lihat, tidak akurat, tidak menggunakan kata-kata yang sama. Ya, nah itu sebabnya fokus kenapa sehingga kita bisa menggunakan kata-kata yang sama. Jadi yang dirasakan Pak Nur Salim sedang senang karena kita ngumpul untuk proses bersama belajar. Lihat, menggunakan kata yang sama. Pagi Pak Habib. Salam sehat Pak. Pagi Pak Hangat, salam sehat. Sorry, berat saya. Denda, tadi kita sudah sepakat Pak, denda 5 menit 50.000, 10 menit 200.000. Mantap. Mantap. Buat makan-makan ini. Iya. Jadi nanti kalau offline sudah banyak duit kita, ya. Udah kita makan-makan bareng di pinggir pantai, Cailah. Oke, kita lanjut. Lihat, ketika kita bisa mengulangi dengan akurat apa yang disampaikan, dampaknya apa? Orang yang mendengarkan, lawan bicara kita akan bilang gini, Pak Nur Salim ini mendengarkan, memahami apa yang sedang saya bicarakan ya. Lihat, akhirnya mulai lebih open lagi dia, mulai merasa nyaman. Yang ketiga, mencocokkan isyarat nonverbal, metafora, serta merasakan posisi mereka. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah dengar nggak istilah di dalam komunikasi, membangun persamaan itu dengan mirroring. Pernah dengar nggak mirroring? Pernah dengar ya? Artinya kalau Pak Nur Salim meletakkan ketika berbicara, duduk meletakkan tangan kanan di paha kanannya, saya juga akan melakukan hal yang sama. Mirroring. Ya, ketika Pak Nur Salim begini, kalau di percakapan, saya juga akan melakukan hal seperti ini. Akhirnya tanpa disadari sebetulnya orang itu tanpa disadari akhirnya membangun sebuah persamaan Bapak Ibu. Ini menarik sekali ya. Bapak Ibu praktek ya. Praktek ketika ketemu dengan klien yang sulit sekali gitu. Kontak mata, postur tubuh dan praktek dengan mengulangi cocokkan isyarat nonverbal. Oke. Metafora serta merasakan posisi mereka. Metafora itu kadang-kala apalagi orang Indonesia ya, kecenderungannya itu kan membicarakan sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu luar biasa, tapi menggunakan kata-kata yang wah. Misalnya, saya ini seperti di ujung tanduk. Bisnis kita lagi di ujung tanduk. Itu metafora Bapak Ibu. Coba. Lalu kita juga dengan seenaknya bilang, oh, berarti Bapak Ibu sedang kritis ya? Sedang krisis ya? Makanya dicek lagi pemahamannya. Ya, pemahamannya. Yang dimaksud dengan di ujung tanduk itu apa sih? Karena kecenderungan kita jadi so tahu ya Bapak Ibu. Sehingga kita bisa merasakan posisi mereka. Oke, dampaknya apa? Ketika kita mencocokkan isyarat nonverbal, orang tersebut akan bilang gini, orang ini memahami bagaimana rasanya posisi saya merasa saya sepenuhnya dipahami. Ya, lihat. Ingat, tujuan akhir dari kita berkomunikasi adalah menciptakan rasa nyaman dan menciptakan rasa bahwa orang tersebut kita pahami. Being understood, dipahami. Yang keempat, yang perlu kita lakukan untuk kita bisa ada di tahap empati, merangkum, mengakui emosi yang terlibat, memberikan interpretasi terhadap apa yang didengar. Oh, jadi yang dimaksud dengan Bu Ida adalah Bu Ida bisa lebih lagi menahan atau menempatkan diri berperilaku dengan orang-orang walaupun sedang tidak dalam kondisi emosi yang tidak menyenangkan. Misalnya begitu, ya. Ketika Ibu Ida dalam kondisi tersebut, Ibu Ida merasa jengkel, bete.
Apakah betul apa yang saya katakan seperti itu? Lihat, jadi kita memberikan interpretasi terhadap apa yang didengar, tapi kita juga menanyakan konfirmasi kepada lawan bicara kita. Dampaknya orang tersebut akan bicara begini. Orang ini telah membantu saya memahami situasi saya dengan jauh lebih baik. Bisa kebayang nggak Bapak Ibu? Hasil dari percakapan kita seperti apa? Ketika kita menggunakan dialog seperti ini. Oke, saya mau checking pemahaman Bapak Ibu atau ada pertanyaan untuk slide ini? Silakan. Any comment? Any feedback? Ya, saya Ya. Yes, silakan. Ya, kadang yang saya alami saat kita berhadapan dengan orang, baik itu mempraktekkan mirroring ini dan sebagainya. Ya. Nah, orang itu sepertinya masih misterius gitu ya. Jadi sulit ini nanti seperti apa. Contoh kayak kerjasama ini mungkin dalam rekan kerja atau mitra kerja. Nah, beberapa ya tidak semuanya ya kok ya. Jadi ya 1-2 itu di luar ekspektasi gitu ya. Walaupun training-training seperti ini juga sudah sering membaca mirroring ini dan sebagainya untuk mengetahui orang ini seperti apa sih ini dan sebagainya. Nah, mungkin tips yang lebih ini kok, atau memang tidak semuanya harus 100% akurat ya. Kita membaca ininya ekspektasi orang nanti seperti apa seperti itu kok. Oke, baik. Ini kalau kita bicara ya, kalau kita mau bertemu dengan orang gitu ya Pak Habib, dalam kasus ini adalah kita bisa sebenarnya checking tentang profil dia dulu. Profil Ya, orang ini seperti apa. Kadang kita berhubungan dengan banyak orang ya di proyek Betul. sana seperti ini, proyek sini. Bahkan Betul. ada yang mitra kerja kita dalam hal ini pemberi kerja ya, Menkon. PM-nya itu luar biasa. Kita meeting gitu berhenti berapa detik gitu udah. Ini komen ini siapa yang mau explain ini kayak gitu-gitu dan sebagainya. Saya saat ketemu ya sebenarnya ya nggak ini teman juga sih. Nah, hal seperti itu kadang seperti apa sih untuk membaca orang bisa akurat? Ya. Oke, Pak Habib. Lainnya adalah kita tidak bisa 100% secara akurat membaca orang lain, membicara orang lain. Ya pasti, karena tidak pernah yang sempurna kita membaca sebuah akurasi, apalagi dalam pertemuan pertama. Itu sebabnya yang bisa menolong kita untuk kita bisa minimal, kita bisa memitigasi risiko supaya pertemuan tersebut lebih efektif adalah satu, kita membaca profil dari orang yang mau kita temui. Sekarang kan aksesnya banyak tuh media sosial, ya kita bisa mempelajari. Ataupun kita bisa mendengar informasi dari misalnya timnya atau orang-orang yang sekitarnya yang kita punya networking. Kita bisa menggali informasi. Bukan kepo ya Pak ya, bukan. Tapi ingin tahu apa sih yang memang seringkali menjadi ketertarikan dari orang ini. Apa sih yang membuat dia itu exciting terhadap sebuah project. Apa yang bisa membuat dia gagal untuk dia bisa bekerja sama dalam sebuah project. Batasannya itu. Ya, sehingga ketika kita bertemu dengan orang tersebut, kita bisa tahu bagaimana cara penyampaian kita. Mungkin orang tersebut bentuknya taktis. Mungkin orang tersebut lebih kepada proses. Atau orang tersebut lebih kepada result. Sehingga kita bisa lebih tahu mana yang memang kita perlu tekankan. Yang pertama, Pak Habib. Yang kedua adalah, Bapak bagus tuh, sudah praktek mirroring atau apa. Saran saya adalah ketika memulai percakapan dengan orang tersebut, bisa disampaikan. Saya yakin Bapak Ibu sudah praktek sih sebetulnya. Sampaikan apa yang menjadi tujuan dan apa yang diharapkan menjadi outcomes dari pertemuan ini. Sehingga keduanya punya ekspektasi yang sama. Tujuan dari pertemuan ini apa? Outcomes yang diharapkan, hasil yang diharapkan dari pertemuan ini apa? Lalu Bapak Ibu jangan berhenti sampai cuma sekedar di sana. Tapi juga bertanya, ada hal yang ingin Bapak tambahkan dari hasil pertemuan ini atau dari agenda pertemuan kita. Akhirnya orang tersebut kan merasa bahwa kita memberikan ruang buat dia untuk bisa berkontribusi terhadap pertemuan tersebut. Itu Pak Habib, tips lainnya yang bisa Bapak bisa praktekkan. Sambil dalam percakapan mempraktekkan hal ini Pak ya. Ya. 4 tahapan ini. Nggak butuh 1, 2, atau 3 kali pertemuan untuk bisa
kita menyeimbangkan klien atau pemberi kerja atau ini ya kok kayak. Jadi memang butuh sering-sering ketemu sama Bang dia ya maksudnya. Yes, betul Pak. Kan kita juga berharap long term ya Pak ya pertemuan tersebut ya. Project kita sama mereka kan Pak ya, bukan cuma sekedar sekali hit and run gitu kan, bukan ya. Kalau memang memerlukan gini. Tapi kalau ada orang-orang yang memang kita temui cuma once a while, cuma sekali-sekali doang, makanya informasi tentang profiling orang ini perlu sekali untuk kita dapatkan. Sehingga ketika kita bertemu, impresi yang didapat adalah impresi yang baik. Karena ingat, impression atau kesan itu penting sekali. Jadi ketika Bapak Ibu tahu profil orang ini, kita bisa tahu cara berpakaian kita, tahu cara berbicara, tahu bersikap. Tahu apa yang memang menjadi makna penting buat dia. Karena itu menimbulkan kesan yang baik. Karena di dalam komunikasi Bapak Ibu, ada yang namanya first impression, itu penting sekali. Kesan pertama. Kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk membangun kesan pertama. Kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk membangun kesan pertama. Sebabnya preparation itu penting untuk membangun impresi yang baik di kesempatan pertama. Menarik ya? Ilmu komunikasi. Oke, baik. Gitu Pak Wib ya, semoga bisa menolong. Oke kok, thank you kok. Ya, ya welcome Pak. Kemarin saya di Instagram saya mulai tuh saya buat konten tentang bagaimana membangun impresi. Ya, Bapak Ibu bisa lihat mungkin sebagai bisa suplemen ya, suplemen untuk knowledge Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. So, gimana caranya kita berempati? Simpel sih ya, cara berempati. Berikan kesempatan bicara bagi orang lain. Tadi praktek di dalam meeting misalnya. Ada tambahan untuk agenda pertemuan kita. Atau ada tambahan untuk hasil yang kita harapkan dari hasil pertemuan kita hari ini. Lihat, itu kalau di dalam bisnis. Ya, mulai dengan cara yang bersahabat. Mulai tanya kabar, pakai intonasi yang baik, yang ramah, gestur tubuh yang hangat, welcome, dan lain sebagainya. Itu menandakan cara yang bersahabat. Dan yang ketiga adalah melihat dari sudut pandang orang lain. Artinya, berikan waktu buat orang tersebut berespon, sehingga kita bisa menangkap perspektif yang bisa jadi perspektifnya berbeda dengan kita. Makanya ada playback, makanya ada konfirmasi dalam percakapan. Ada pertanyaan yang kita ajukan. Inilah cara untuk berempati. Bapak Ibu ya, kesempatan bicara bagi orang lain dengan mendengar, mulai dengan cara yang bersahabat, melihat dari sudut pandang orang lain. Lihat, semuanya kan perlu proses mendengar. Proses mendengar. Oke. Saya kembalikan kita kembali kepada definisi dari pola pikir seorang pemimpin. Mungkin Bapak Ibu masih ingat? Kita pernah membahas hal ini, saya izin untuk saya mengingatkan kembali. Ingat, seorang pemimpin harus seperti apa di organisasi. Fokusnya adalah tim dan tujuan organisasi. Pola pikirnya. Fokus dari seorang pemimpin adalah tim dan tujuan dari organisasi tersebut. Sehingga Bapak Ibu bisa tahu nih, aktivitas yang Bapak Ibu lakukan adalah aktivitas untuk membantu perusahaan dan tim mencapai tujuan organisasi. Bapak Ibu menjadi orang yang open and curious. Open artinya menerima perspektif orang lain, menerima feedback pendapat dari orang lain. Pertanyaan, curious itu artinya adalah ingin tahu. Bukan bicara kepo ya. Kepo beda ya dengan ingin tahu Bapak Ibu. Kepo itu ingin tahu masalah orang tanpa memberikan solusi. Kalau curious adalah ingin tahu sesuatu yang baru yang bisa melengkapi kita dan kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan berbagi. Itu bedanya, open and curious. Ya, curious itu dengan bertanya tentu saja. Bertanyanya bukan pertanyaan negatif, tapi pertanyaan yang positif. That's curious. Yang ketiga, I am mindful to what's happening in my company. Pola pikir seorang pemimpin adalah fokus kepada tahu betul apa yang sedang terjadi di perusahaannya secara holistik. Bukan cuman by divisinya semata. Saya tahunya divisi saya tahu departemen saya nggak mau tahu apa yang terjadi di departemen lain. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya, karena ingat
inilah kolaborasi intelligence. Berkolaborasi secara cerdas itu adalah memahami apa yang sebetulnya sedang terjadi. Sehingga kita tahu apa yang menjadi peran kita. Yang keempat, I help the team 6 new possibility. Pola pikir seorang pemimpin adalah menolong tim kita untuk mencari peluang-peluang baru. Bapak Ibu perhatikan, dari 4 pola pikir yang ada sebagai seorang pemimpin, basisnya adalah empati, bukan? Basisnya selalu orang lain ya. Basisnya adalah menarik kita keluar dari diri kita sendiri kan ya. Ada istilah dalam kepemimpinan namanya silo minded atau silo leadership. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah dengar nggak kata silo? SILO. Pernah dengar nggak? SILO. SILO itu adalah orang yang hanya fokusnya pada dirinya sendiri. Nggak mau tahu apa persepsi orang lain, nggak mau tahu pendapat orang lain. Pokoknya saya maunya ini. Dia silo minded Bapak Ibu. Atau silo leadership yang tentu saja kalau bicara kembali kepada prinsip leadership itu nggak akan berjalan. Siapa itu yang memberikan Tuturi Handayani? Siapa ya? Ya, Dewantara. Betul ya. Dia punya 3 quote kan ya? Ya, quote pertama apa ya, Bu? Ingarso. Oke, yang kedua? Madyo Mangunkarso. Oke, yang ketiga? Tuturi Handayani, ya, betul ya. 3 hal itu. Kalau kita mau definisikan, itu kan tentang pemimpin loh Bapak Ibu. Artinya pemimpin adalah orang yang ada di depan. Yang pertama itu, orang yang ada di tengah, dan orang yang ada di belakang. That's leadership. Itulah kepemimpinan. Di depan dia memberi instruksi, berbicara, berkomunikasi. Di tengah dia mendengarkan, bercakap-cakap, punya interaksi, punya relasi yang baik dengan timnya. Di belakang dia mendorong sebagai seorang motivator. Kalau ada yang jatuh, dia pungut, dia ajak bangun, dia tolong bangkit untuk kita jalan sama-sama lagi. Dia leadership. Indonesia itu nggak kalah sebetulnya ya dengan Maxwell dan lain-lainnya yang mempunyai definisi kepemimpinan. Tapi kita punya bapak-bapak hebat yang mendefinisikan kepemimpinan dengan sangat-sangat baik sekali. Ya, oke, balik dengan 4 pola pikir seorang pemimpin. Silakan Bapak Ibu. Sudah berapa pola pikir seorang pemimpin yang Bapak Ibu punyai? 1, 2, 3, 4. Apakah 4 sudah ada? Atau masih baru 2 atau 3? Silakan. Boleh tahu nggak? Ya, kita checking mindset kita. Saya izin minum ya. Silakan. Pak Nur Salim, Bu Ida, Pak Onur, Pak Habib, Bu Nita, silakan. Berapa banyak pola pikir yang Anda punyai? 1, 2, 3, 4. Habib berapa Pak? Ya, goal organization. Oke, sudah ada Pak ya berarti ya, yang nomor 1 ya Pak ya. Team and goal organization. Ada lagi nggak Pak yang Bapak sudah punyai? Yang paling dominan. Paling dominan itu ya. Yang lainnya ada mungkin Pak ya, tapi tidak terlalu dominan ya. Ya. Oke. Mana Pak yang ingin Bapak perlukan kembangkan untuk ke depannya Pak? Ya, karena yang 1 ini nanti hubungannya dengan yang nomor 3 ini kok ya. Company ya. Kita kalau melihatnya di sisi dunia kerja ya. Ya. Kalau yang nomor 2 Curious sama Possibility ini saya lebih melihatnya
tengah-tengah gitu ya, artinya di dunia kerja juga mungkin di sosial atau di non dunia kerja seperti itu. Ya. Korek ya, itu dari menurut pendapat saya maksudnya. Yes, you are correct kok Pak, you are correct. Nothing wrong with that. Kita pakai bahasa Inggris nih kita jadinya. Gitu kok kalau menurut saya. Oke, baik. Thank you Pak Habib. Wida, silakan monggo Bu. Berapa pola pikir yang dipunyai? Nomor itu tim goal, tim and goal. Ya. Help the team seek new possibilities. Oke. I help the team seek new possibility gitu Bu ya, yang kedua ya. Oke, baik. Yang Bapak Ibu ingin kembangkan, yang Ibu Ida ingin kembangkan berikutnya apa? Silakan Pak Onur. Itu seek new possibility yang saya ingin kembangkan terus. Baik, I help the team seek new possibility. Makanya perbanyak dialog ya Bu ya. Dialog dan memetakan kondisi timnya. Itu bagian mana nih yang memang perlu dikembangkan berikutnya. Oke, thank you Bu Ida. Pak Nur Salim, monggo Pak. Saya poin 1, team and goal organization. Oke. Sama ini yang nomor 3. Nomor 3, mindful to what's happening in my company. Yes. Oke, kita sudah dipunyai ya Pak Nur Salim ya, yang dominan ya. Yang ingin Bapak kembangkan berikutnya? Mungkin nomor 2 dan 4. 2 dan 4. Oke. I help the team seek new possibility ya Pak ya. Yes. Oke, baik. Berarti sama Pak dengan Bu Ida, saran saya banyak dialog dengan tim, tahu memetakan timnya, di mapping timnya kalau begitu. Oke. Oke, thank you. Bu Mita, monggo Bu. Maaf Coach, tadi yang I'm open and curious tadi maksudnya seperti apa Coach? Kita terbuka untuk feedback masukan dari orang lain dan khususnya tim ya. Dan curious itu artinya kita mau belajar, mau terus belajar, mau terus cari tahu. Mencari tahu perbaikan. Baik. Ya. Kalau menurut saya Coach, untuk yang team and goals organization, kemudian mindful to what's happening in my company, saya rasa itu semua departemen sudah melakukan, Coach, saya rasa. Jadi kalau di sini itu di dalam sistem ISO target-target itu adalah menjadi tanggung jawab bagi semua departemen head. Jadi saya rasa mereka semua sudah memikirkan. Nah, namun poin yang I am open and curious tadi mungkin masih belum semua. Dan termasuk saya pun juga masih harus belajar lagi untuk membuka diri dan mencari tahu kira-kira hal-hal apa saja yang perlu saya perbaiki. Dan juga perlu mempelajari lagi terkait dengan bagaimana mencari possibilities untuk tim supaya mereka pun turut berkembang seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih Bu Mita. Wah, berarti artinya Bu Mita perlu banyak itu Bu. Tanya kepada pimpinan atau rekan sekerja apa nih, atau kepada tim ya, hal apa yang memang perlu Ibu kembangkan ke depannya, dan juga cari tahu tentang kondisi tim, apa sih challenging mereka, hambatan mereka saat ini. Baik, thank you Bu Mita. Sama-sama. Lihat bahwa leader mindset selalu bicara tentang orang lain, bukan bicara tentang diri kita, ya. Oke, kalau begitu Bapak Ibu semua, ternyata di dalam kita mendengar, untuk kita praktek empati, ada tantangannya. Ada 3 tantangan yang akan kita hadapi. Yang satu adalah seringkali ini ya, tantangannya kita ini menjadi pemimpin yang judgmental, yang membuat opini pribadi kita sebagai sebuah standar buat orang lain. Yang akhirnya kita ini melabel kepada
orang lain. Kita memberikan label kepada orang lain. Nanti saya kasih contoh. Yang kedua adalah asosiatif. Artinya, kita menghubungkan dengan pengalaman pribadi yang konteksnya berbeda. Apalagi kalau konteksnya sudah beda generasi. Kalau kita nih sebagai generasi X ya, ngomong sama Gen Z, dulu di zaman kita bisa fokus, bisa maksimal dalam bekerja. Kita mencatat semua apa yang memang sudah kita dapatkan. Ngomong dengan Gen Z, konteksnya sudah berbeda. Menurut mereka sekarang zaman digitalisasi. Ngapain saya mesti nulis? Konteksnya sudah berbeda, ya. Akhirnya kita melakukan asosiatif. Yang ketiga adalah asumtif. Kita memberikan anggapan yang belum tentu benar, bahkan cenderung menggurui. Apalagi kalau sudah bicara senioritas nih. Kecenderungan kita adalah merasa bahwa diri kita paling tahu, paling pengalaman, paling senior, dan cenderung menggurui. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Dan contoh dalam sebuah skenario. Misalnya, saya sudah berulang kali memberitahu dia, tapi masalah yang sama tetap saja muncul. Saya jadi berpikir untuk menggantinya dengan orang yang lebih kompeten. Lihat Bapak Ibu, ini sebuah skenario yang kita sudah melakukan proses judgmental, asosiatif ya, dan asumtif. Lihat tadi, opini dari judgmental adalah opini pribadi kita yang sifatnya melabel. Ketika ada orang yang ngomong gitu kepada kita nih, ada orang yang ngomong, saya sudah berulang kali memberitahu dia, tapi masalah tetap aja muncul. Saya jadi berpikir untuk menggantinya dengan orang lebih kompeten. Bapak, Ibu, langsung judgmental. Langsung berespon begini. Harusnya jangan buru-buru berpikir untuk mengganti dia. Pasti ada yang salah dengan cara Anda memanage orang. Sedang ngejudgment ya, dan melabelkan ya, kamu salah, kamu buru-buru. Padahal ada nggak kata buru-buru di sini? Ketika dia ngomong, ketika Pak Habib ngomong, saya sudah berulang kali memberitahu dia, tapi masalah yang sama tetap saja muncul. Saya jadi berpikir untuk menggantinya dengan orang yang lebih kompeten. Saya langsung berespon gini pada Pak Habib. Pak Habib, jangan buru-buru berpikir ngantiin dia. Ada yang salah kalau gitu dengan cara Pak Habib manage dia. Pertanyaannya, ngejudge Pak Habib nggak? Respon saya memberi label Pak Habib buru-buru, dan saya memberi label Pak Habib salah dalam mengelola dia. Pak Habib rasanya gimana Pak kalau saya ngomong begitu Pak? Ngajlep mungkin. Ngajlep ya. Ini quotes apa sih katanya ya? Tapi seringkali kan begitu ya Bapak Ibu ya. Biasanya seperti itu biasanya seperti itu yang antara like and dislike, biasanya seperti itu. Nah, betul ya, like and dislike. Ada pengalaman pribadi kayaknya. Iya. Bapak yang memberikan hal tersebut atau Bapak yang ngalami Pak? Enggak, ya tadi asumsi ya, biasanya seperti itu. Asumsi. Karena sudah di manage sebagus mungkin, tapi tetap aja seperti itu. Jadi orangnya kayaknya orang ini nggak mau belajar gitu, makanya pikirnya langsung like and dislike ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Tapi Bapak Ibu lihat ya, tadi ingat di dalam percakapan empati kita menggunakan kata-kata yang dia pakai, tapi di respon kita di judgmental ini kita nggak menggunakan kata-kata dia. Bahkan kita langsung mengucapkan kata-kata buru-buru dan salah dalam memanage. Yang kedua, kalau kita melakukan asosiatif, ingat definisi asosiatif adalah menghubungkan dengan pengalaman pribadi yang konteksnya berbeda. Maka yang saya katakan kepada Pak Habib adalah, Pak Habib, dulu saya pernah punya anak buah seperti dia. Sebetulnya Pak Habib, yang penting adalah komunikasi agar semua pihak saling tahu apa ekspektasinya. Leading lagi kan, mimpin lagi kan, sok tahu lagi kan. Menghubungkan pengalaman saya dengan kasus Pak Habib kan berbeda. Ya, berbeda konteksnya. Yang ketiga, asumtif. Asumtif artinya anggapan yang begitu benar cenderung menggurui. Maka respon yang saya berikan adalah, Pak Habib, gampang Pak. Semua ini bisa diatasi jika hubungan Bapak dengan dia sudah baik.
Mungkin aja dia nggak suka dengan cara Bapak tuh ngomong ke dia. Asumtif kan? Saya beranggapan bahwa hubungan Pak Habib dengan orang tersebut nggak baik. Dan apalagi saya langsung menggurui Pak Habib. Pasti nih ya, dia nggak suka dengan cara Bapak. Ini yang menjadi tantangan kita dalam mendengar Bapak Ibu semua. Betul nggak? Judgmental, asosiatif, dan asumtif. Hasilnya apa percakapan ini? Tentu saja nggak akan sehat. Pak Habib selesai keluar bertemu dengan saya, nggak dapat apa-apa. Bahkan merasa makin kusut. Karena udah digurui, udah dikasih label, dikasih pengalaman yang nggak perlu lagi. Gitu ya Pak Habib ya, Bu Ida, Pak Nur Salim, Bu Mita. Saya kasih contoh. Sebuah percakapan sehari-hari ya yang kadangkala video ini singkat menampilkan tentang percakapan anak dan orang tua. Tapi konteks dalam organisasi juga kita suka lakukan. Saya punya pengalaman. Waktu dulu saya memimpin sebuah proyek besar. Waktu itu memang yang salah adalah tim saya. Tapi as a leader, saya comes up. Saya muncul bahwa that's my responsibility. Itu salah saya sebagai pemimpin. Saya dipanggil oleh pimpinan saya, dihadapkan di depan dia. Dia bilang gini, Arnold jelaskan apa yang terjadi. Bapak Ibu tahu. Baru saja saya bilang, baik Pak, terima kasih, saya ingin menjelaskan. Waktu itu yang terjadi adalah, stop, kamu sudah salah. Dia memberi saya ruang untuk saya berbicara di awal, tapi begitu saya baru memulai pernyataan-pernyataan, saya menjelaskan kronologinya, dia menyetop pembicaraan saya. Panjang 1 jam, akhirnya dia banyak menggurui saya, memberikan saya label. Bapak Ibu tahu, saya langsung down mental breakdown ketika itu. Saya ingat ke ruangan dia, saya nangis Bapak Ibu waktu itu. Saya di tangga kantor, saya nangis. Lalu saya langsung bilang gini, suatu waktu nanti ketika saya menjadi seorang pemimpin, saya akan melakukan hal yang sama yang seperti dia lakukan kepada saya. It's hurt, melukai saya. Tapi di sana saya berproses ya untuk saya memaafkan dia dan saya mengambil hal yang baik dari pemimpin tersebut. Karena kenapa? Karena dia tidak memberi saya ruang untuk mendengar. Saya kasih contoh sebuah video yang bisa memberikan kita insight. Inilah yang terjadi ketika kita tidak memberi ruang buat orang lain untuk berbicara. Bentar, saya share screen lagi. Oh, sorry.我没有想到你变得那么坏，你竟然在学校里面偷钱啊！你弟是偷钱去买那些宝可梦卡，那些卡害死你！你除了偷了俺弟的钱，还偷了现在的钱。还有那些钱呢？为什么没有在里面？钱呢？卡呢？钱呢？卡呢？去哪边来？再言！为什么你要偷钱啊？你要的东西呢，我都买给你。宝可梦卡呢，已经这么多了，所以才没有买。你竟然要去偷钱啊！手伸出来，伸出来！啊！为了宝可梦卡啊，你居然去偷钱啊！买那么多卡干嘛？啊！你说，我没有买宝可梦卡，你，我只是想买你1个小时的时间，来看我的演出。本来想储蓄零用钱的，可是需要300多天才储蓄得到500块。到时演出已经过了，后来我卖了我的 Pokemon 卡，可是钱还是不够，我没办法，才偷俺弟的钱呢。对不起。
kurang lebih itu yang akan terjadi dengan orang yang tidak kita beri ruang untuk berbicara. Apalagi dalam penyelesaian sebuah konflik atau ketika kita memfasilitasi untuk eksplorasi ide atau kreativitas dari tim kita. Yang dirasakan adalah mati, tidak diberi ruang, disalahpahami. Silakan Pak Habib mau berkomentar. Ya Coach, dari lihat video tadi itu persis pengalaman saya itu. Pengalaman saya di anak saya. Oke. Waktu itu dia memang tak sering tiap hari saya kasih jajan ya, tapi sekarang kan banyak anak-anak yang main Mobile Legends, Free Fire gitu ya. Nah, dia memang nggak tiap hari tak suruh kalau tak kasih jajan ini disisihkan setengah untuk nabung, tapi uangnya memang nggak cukup. Akhirnya dia ngambil di tas saya uangnya itu untuk beli senjata di Mobile Legends atau di Free Fire itu. Nah, akhirnya ketahuan saya. Nah, memang saya nggak langsung memukul sih, cuma minta penjelasannya bahwa sampai melakukan itu dan orang tua nggak mengajarkan untuk mencuri. Oke, dari klarifikasi anak, berarti mungkin saya yang didiknya kurang gitu. Di situ alhamdulillah sampai saat ini nggak lagi melakukan itu. Iya, itu pengalaman saya. Terima kasih Pak Nur. Akan berbeda ya Pak ya jikalau ketika Bapak tidak memberi ruang untuk dia menjelaskan. Iya. Akan berbeda hasilnya Pak ya. Minta klarifikasi kok sampai melakukan seperti itu gitu loh. Ya. Oke. Terima kasih Pak Nur. Untuk sharing pengalamannya. Silakan. Yang lain boleh ini komen. Yang lain silakan. Ada yang mau berpendapat dari video tersebut? Ada? Kalau enggak, kita akan ada. Silakan Pak Bib. Sharing aja Pak. Yang sering terjadi kalau saya di proyek itu di lapangan ya. Yang kadang user atau pemberi kerja itu tahu laporan begini tanpa juga investigasi dulu. Nah, sehingga langsung bypassnya mungkin langsung ke saya sebagai leadernya gitu ya. Nah, saya pun juga tidak harus walaupun fotonya ada, kadang seperti ini mintanya nggak begini. Nah, saya pun juga nggak harus mengadjustment bahwa kesalahan dari personil saya mungkin ya. Nah, tapi akan saya panggil dulu memang yang bersangkutan, PIC yang bersangkutan dalam hal ini mungkin supervisor atau sub leader yang di lapangan untuk minta penjelasannya seperti apa. Nah, dari situ memang yang sering saya alami, saya tarik kesimpulan ada hal-hal yang mereka tidak membuat menunggu ya, mungkin sudah minta izin dan sebagainya tapi nggak ada jawaban. Dia kena target yang harus kita selesaikan hari itu. Contoh kayak pengecoran dan sebagainya, sehingga akhirnya langsung dijawab seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, hal-hal yang mungkin sudah diizinkan dia menangkapnya itu beda. Jadi ya mungkin dari user ngomongnya oke, sebentar atau mungkin yang dimaksud dia persepsinya sudah setujui atau bahasa lainnya apalah kayak gitu. Nah, salah persepsi gitu. Nah, klarifikasinya tetap kalau dari saya ya saya yang minta maaf ya ke user tersebut. Yang kadang mungkin kalau saya mengadjustment ke tim saya nanti membuat demotivasi gitu ya. Nah, tetapi dalam hal ini biasanya saya panggil kemudian saya ini kalau memang dia ada kesalahan yang memang cukup frontal ya mungkin solusinya juga seperti yang sudah ini ya training ini sebelumnya harus mendengarkan ini dan sebagainya untuk bisa mengimbanginya. Saya juga terharu kalau lihat video tadi ya. Jadi kadang itu biasanya kalau kita sebagai leader punya target khusus itu memang pernah terjadi ya bahwa mengadjust salah ini tanpa karena kita kadang punya target yang
yang sudah harus goal gitu ya. Tanpa menganu dulu, meminta klarifikasi dulu. Setelah dari yang bersangkutan menjelaskan, baik itu subleader maupun manpower dan sebagainya, ya akhirnya banyak pembelajaran di situ. Karena ternyata ya sabar itu penting, kuncinya ya seperti itu. Dalam memanage waktu, baik waktu, pekerjaan, target dan sebagainya, butuh kesabaran ya. Tapi dengan target dan sebagainya, kadang memang kita terbawa emosi. Yes. Ada pengalaman saya mungkin. Terima kasih Pak Habib. Terima kasih buat sharingnya Pak Habib. Wow, melengkapi kita ya, dapat insight banyak nih dari sharing Pak Habib dan juga Pak Aunur. Oke, ada lagi sebelum kita latihan ya. Kita latihan berdiskusi untuk kita memecahkan kasus, tapi lebih kepada ide di dalam empati. Bagaimana memecahkan kasus ini ya, berdiskusi. Nanti saya akan bagi 2 breakout room. Masing-masing ada 3 orang. Beda kasus. Nanti grup pertama akan berdiskusi kasus pertama, grup kedua diskusi kasus kedua. Silakan diskusi gimana caranya agar kasus tersebut bisa terjawab berdasarkan empati. Basisnya jadi tetap empati, mempertimbangkan orang lain. Ya, oke. Apa ada lagi sebelum saya tampilkan? Diskusi kita adalah seperti ini, Bapak Ibu. Nah, oke. Kita akan dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama dan kedua. Kelompok pertama itu ada Bu Mita, Pak Nur Salim, dan Pak Rizky. Ya, Bu Mita, Pak Nur Salim, dan Pak Rizky. Kelompok kedua itu ada Pak Habib, Pak Aunur, dan Ibu Ida. Diskusi selama 7-10 menit nggak apa-apa. Lakukan dengan berempati ya ketika berdiskusi ataupun memecahkan soal ini atau kasus ini. Nanti silakan dicatat, lalu nanti setiap kelompok akan presentasi. Apa yang mau kita diskusikan, silakan boleh screenshot untuk grup pertama. Ini kasus pertama. Kasus pertama adalah Kevin adalah seorang sales associate berusia 24 tahun. Dia baru saja memohon untuk dipromosi agar bisa mendapatkan daerah penjualan yang memiliki kualitas klien yang lebih baik. Ketika sales director mereview latar belakang Kevin untuk menilai permohonannya, dia mengembalikan aplikasi Kevin kepada SR dengan pesan bahwa Kevin terlalu muda untuk bisa melayani customer yang lebih tua dari dia. Sales Director merasa bahwa Kevin akan mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan kredibilitas dan hormat dari klien karena dia masih kelihatan muda. Di kelompok pertama ada Bu Mita, Pak Nur Salim, Pak Rizky. Silakan diskusi. Apakah umur menjadi persyaratan utama dari posisi ini? Yang kedua, apa yang harus Anda lakukan untuk bisa membantu sales director ini mengerti nilai dari seorang kandidat? Boleh di screenshot, mungkin Bu minta Pak Nur Salim, Pak Rizky, atau di foto. Sudah ya? Kasus pertama ya? Sudah ya Bu minta Pak Nur Salim ya? Oke. Move ke kasus kedua. Kasus kedua. Dewi, sahabat Anda. Manajer dari sebuah tim sebanyak 15 orang yang berisi dari 3 generasi. Jadi ada generasi X yang usianya 46 tahun ke atas, generasi Z yang usianya antara 28 sampai 44, dan Gen Z yang usianya 18 sampai 24. Dan bercerita nih tentang masalah yang dihadapi. Beberapa karyawan yang lebih tua mengeluh mengenai karyawan yang lebih muda karena mereka bermain games, recording TikTok untuk konten selama jam makan siang. Jadi yang Gen Z ini mungkin main TikTokan di jam makan siang. Mereka merasa ini adalah perilaku yang tidak pantas pada saat kerja. Karyawan yang lebih muda merasa ini adalah hal yang membuat lebih rileks dan mengapa harus ada yang peduli apa yang mereka lakukan di jam makan siang. Toh jam makan siang adalah jam istirahat setiap karyawan. Pertanyaan diskusi, silakan diskusi. Buat kelompok 2, Pak Habib, Pak Aunur, dan Ibu Ida, apa saran Anda kepada Dewi? Bagaimana Dewi menghadapi konflik antar generasi ini? Ya? Oke, bisa dimengerti ya?
silakan difoto. Kelompok kedua, ini kasus Anda. Kalau sudah, saya akan open all room. Sudah ada invitation buat Bapak Ibu semua? Silakan klik join di kelompoknya masing-masing. 10 menit waktu diskusi. 11 lewat 3, kita akan kembali ke ruang besar. Nanti saya akan tarik Bapak Ibu kembali ke ruang besar. Enjoy your diskusi. Terima kasih. Silakan Pak Nur Salim, Pak Onur untuk klik. Oke. Pak Onur boleh? Oke.
mengenai mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Kalau mengenai mendengarkan, dulu pun sudah pernah dibahas ya, Coach, ada 5 tahapan tadi, dan yang paling utama adalah goalnya kita adalah belajar mendengarkan dan memahami dari sisi orang lain. Jadi dari segi empati itu goal yang harus kita pelajari serta aplikasikan. Gimana caranya supaya bisa menerapkan itu, itu harus dipikir. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan mengajukan pertanyaan dari kasus yang sudah ada. Kemarin hari Sabtu itu saya memberikan training, Coach, mengenai menginterview based on behavior. Jadi kemarin sudah saya buatkan checklist juga terkait dengan pertanyaan berbasis kompetensi. Namun ketika tadi Coach berikan kasus ya, kemudian mencoba bertanya, tidak semudah yang saya bayangkan ternyata masih bingung dan cenderung mengajukan pertanyaan ke ya dan tidak seperti itu. Nah, itu makanya nanti dari kasus-kasus dan tugas yang diberikan nanti kami akan belajar lagi untuk mengajukan pertanyaan yang efektif seperti itu. Itu, Coach. Terima kasih, Bu Mita. Ternyata bikin pertanyaan nggak semudah itu ya, Bu ya. Iya benar, Coach. Kalau selama ini kan di interview paling kita yang mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, gitu kan. Tapi itu ada case-nya, kasusnya seperti ini bagaimana, ternyata tidak mudah. Oke. Thank you, Bu Mita. Monggo Bu Ida, boleh cerita belajar apa yang dipelajari dari sesi kita hari ini? Ya, hari ini saya lebih ke listening to empathize. Iya, itu yang selama ini masih kadang-kadang saya ketika mendengarkan, langsung kemasukan sesuatu hal yang lain gitu. Disabotase sama hal lain, Ibu ya? Iya. Ya, itu sih masih seperti itu kadang-kadang cuma hari ini ya. Lebih baik harus belajar banyak mendengarkan. Baik. Dan yang terakhir juga itu pertanyaan. Baik, makasih Bu Ida. Terima kasih. Pak Habib yang tadi meninggalkan ruang sebentar, tadi kehilangan tentang bertanya tuh Pak. Tapi minimal Bapak pasti ada banyak hal yang Bapak pelajari. Apa yang Bapak pelajari? Coach mau tanya, Coach. Kalau silakan. seperti yang Bu Ida tadi sampaikan ya, ketika kita mendengar itu kan memang kurang lebih 50% atau 25-50% proses yang bisa kita serap. Nah, supaya kita bisa meningkatkan itu, berarti kita harus meningkatkan jam tayang kita kah? Atau lebih fokus lagi? Maksud meningkatkan jam tayang apa, Bu? Meningkatkan jam tayang apa, Bu? Meningkatkan jam tayang untuk seperti ini, Bu. Oh, berarti lebih fokus lagi dan mendengarkan orang bicara itu supaya bisa sama gitu, Gus. Ya. Jadi jam tayang seperti itu. Yes. Jadi artinya adalah betul satu fokus, yang kedua ketika dalam proses mendengar kita singkirkan dulu nih distraksi-distraksi, hal-hal yang memang membuat kita terganggu. Yang ketiga adalah kadang nggak apa-apa kita perlu alat bantu, bisa dalam mencatat. Ya. Karena kan pasti ini tidak semua yang bisa kita ingat. Jadi tangkap kata-kata kuncinya apa, makanya nanti perlu kemampuan kita mengelaborasi. Sering kali saya bilang kan elaborasi. Kata kuncinya apa di sana baru dielaborasi. Itu sih saran saya, tips-tips simple. Dan yang ketiga sebetulnya menolong kita untuk bisa lebih menangkap ada yang namanya mindfulness. Pernah dengar nggak mindfulness? Mindfulness, ya. Mindfulness itu adalah sebuah kondisi bagaimana kita memahami, merasakan betul-betul menyerap, bukan apa namanya, bukan yoga, bukan gitu ya. Tapi adalah sebuah bentuk kita memahami tentang apa sih yang sebetulnya sedang kita rasakan. Bahkan rasakan, Bu. Bahkan misalnya mindfulness itu untuk makan aja kita mesti mindful. Seringkali kan kita makan ini menjadi sebuah aktivitas yang sudah rutin. Gitu. Sehingga kadang-kala makan apalagi diburu-buru dengan waktu. Sehingga kita lupa rasanya antara sayur asam dengan sayur bayam. Jadi asal masuk aja. Kita nggak bisa membedakan antara ikan bandeng dan ikan nila. Bedanya apa? Pokoknya sama-sama daging putih, ikan aja. Kita nggak bisa bedakan telur balado dan telur semur. Karena kenapa? Kita langsung masuk aja. Mindfulness itu menolong kita untuk bisa aware, peka.
Nanti sesi berikutnya kita pelajari ya, dan kita latihan. Ini seru sekali sih. Itu. Thank you Bu Mita. Ya, Pak Habib, monggo Pak. Ya, gitu. Sorry ya, mungkin saya tidak ikut dari awal, Ya. tapi beberapa poin yang cukup bisa saya ambil pelajaran. Jadi lebih hati-hati dan ini teliti dalam apa istilahnya, mengajak atau jadi mengelola orang. Jadi kalau dari saya ini kan tim leader ya, kadang di project sana ada tim sendiri, di project sana ada tim sendiri. Yang memang kalau dari saya maunya ya sudah matang gitu ya. Jadi kalau ini pekerjaan skupnya udah jelas ini, ternyata di tengah perjalanan itu pasti ada 1, 2 atau 3 orang itu yang punya masalah. Nah, sehingga kita juga tidak akhirnya ngurusin pekerjaan tapi juga ngurusin orang dalam hal ini tim kita ya. Ya udah, nantinya dia keluarnya apa baik itu nanti barangkali jam kerja ini dan sebagainya yang mungkin dia ada yang tidak nyaman gitu ya. Ya ini yang saya pelajari tadi juga mendengarkan ya. Kita kan sebenarnya kalau mau bacanya kalau mau ya udah, kalau enggak ya wes gitu. Tapi kan kita nggak bisa gitu ya. Jadi ya mengelola itu ya mendengarkan terus kasih saran ini paling tidak ada solusi. Kalau biasanya saya kalau solusi itu mentok dan sebagainya ya ke top manajemen seperti itu ya, Pak ini begini masalahnya ini. Ya cuma 2 ya nanti ya, masalah leadership, keterampilan sama ininya yang di lapangan seperti apa, hubungan dengan tim yang lain. Jadi kok banyak ilmu Pak, terima kasih Pak, terutama mendengarkan itu juga enggak maksudnya kadang tuh kita pengen tunda poinnya, tapi namanya orang kadang kan ingin cerita dulu ya. Yes. Namanya sabar, harus benar-benar mengerti apa yang dia rasakan. Ya. Katanya kata kuncinya Pak Habib dari awal nih sabar terus ya Pak ya. Sabar. Pak menarik loh Pak. Sabar dalam bahasa Inggris tahu kan Pak? Long suffering. Long itu panjang, lama, suffering menderita. Jadi kalau Bapak mau menjadi sabar, panjang lama untuk menderita dong. Menarik. Oke, thank you Pak Habib buat sharingnya. Pak Raufik, apakah memungkinkan untuk cerita apa yang didapat? Kalau saya hari ini jadi bisa tahu karena di tingkatan komunikasi kan ada yang tadi 5, mulai dari ignore sampai dengan empati. Nah, itu yang baru saya tahu. Karena nanti itu adalah PR dari HR. Karena memang di HR itu kan rujukan ke semua karyawan untuk keluhan apa, entah itu keluarga atau pribadi atau masalah kerjaan itu pasti di HR itu. Jadi nanti itu adalah PR HR. Jadi mulai ignore sampai dengan empati. Dan juga ternyata memang sulit ini dari Bu Mita yang tadi diomongkan itu, memang lebih sulit membuat pertanyaan daripada jawaban. Karena memang selama ini itu juga jadi PR HR juga nanti dalam proses interview atau asesmen nanti lebih kreatif lagi dalam membuat pertanyaan itu. Yes. Jadi biar gak monoton itu aja terus pertanyaannya. Itu sih yang jadi PR HR nanti. Terima kasih Coach. Terima kasih kembali Pak Raufik. Oke, baik. Terima kasih Bu Mita, kita akan akhiri pertemuan kita. Terima kasih buat proses bersama. Saya akan kirim ke PIC atau ke Bu Mita langsung. Saya tahu nomor WA Bu Mita ya, materi dan tugasnya. Silakan itu dielaborasi, dikerjakan. Kita akan role play di sesi berikutnya. Terima kasih semua. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu semua. Salam sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Bye. Mari izin N ya. Terima kasih Gus. Yes, mari Pak Raufik. Mari. Mari.